Ibadah kurban itu ya di samping sebagai sunnah muakkadah, dia juga disebut sebagai sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah itu? Rasulullah menganggap cukup satu rumah satu ekor kambing. Ya, yang dimaksud adalah sudah ukur satu rumah itu satu ekor kambing, dan jika diniati pahalanya untuk satu rumah, semua dapat pahalanya. Itu sama kan sapi itu. Makanya Nabi ketika menyebut itu, Allahumma inna hadza bi Muhammadin wal ummati Muhammadin. Ya Allah, pahalanya dari hewan kurban ini dari Muhammad untuk Muhammad dan umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Art. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Kalau kurbannya itu dengan yang besar tadi, disebutkan dalam hadis dari Jabir, naharna Rasulullah SAW amal Hudaybiyah wa al-badata semati wal bakrata semati. Naharna, kami pernah atau melakukan kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Al-badata semati, seekor onta berlaku untuk 7 orang. Wal baqarah sematin, dan jenis sapi juga untuk 7 orang. Boleh untuk jadikan 7 orang. Bahkan dalam hadis itu disebutkan sahih, kunna nu'maru an nashtarika anil ibli an sabatin, kami pernah diperintahkan, nu'maru, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW an-nasyarika, untuk berserikat, maksudnya patungan, anil ibili asabati, seekor unta untuk 7 orang, wal baqari, dan sapi untuk 7 orang. Kunna nu'maru, kami diperintahkan oleh Rasulullah. Ada ulama yang mengatakan karena diperintah oleh Rasulullah bahwa yang paling baik itu adalah dengan cara patungan. Ada yang memang itu. Kenapa memang? Karena kalau di patung apa menjadi sapi itu kan dagingnya lebih besar. Itu yang dijadikan namanya. Tetapi kalau pahalanya begini, ibadah kurban itu ya di samping sebagai sunnah muakkadah, dia juga disebut sebagai sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah itu? Rasulullah menganggap cukup satu rumah satu ekor kambing. Ya, yang dimaksud adalah sudah ukur satu rumah itu satu ekor kambing, dan jika diniati pahalanya untuk satu rumah, semua dapat pahalanya. Itu sama kan sapi itu. Makanya Nabi ketika menyebut itu, Allahumma inna hadza bi Muhammadin wal ummati Muhammadin. Ya Allah, pahalanya dari hewan kurban ini dari Muhammad untuk Muhammad dan umat Muhammad, yang disebut pahalanya. Tapi kapasitasnya atau apa yang peruntukannya, sapi untuk 7, kambing untuk 1 orang. Dan yang 7 itu secara fikih boleh tidak sepakat untuk kurban semua. Katakan begini, cuma hati-hati di dalam nanti proses selanjutnya. Ada 5 orang yang berkurban. Iya, yang 1 orang bayar 2 kali lipat. Yang 2 orang, jadi yang 5 satu-satu itu, yang 2 dia katakanlah bayarnya 2 kali lipat. Yang biasanya harga 3.500.000 per orang, sekarang ini kisaran yang bagus itu minimal 3.500.000 yang saya amati di mana-mana, 3.500.000. Berarti kalau dia bayarnya 7 juta, kan nominalnya sekitar 24 sekian juta. Nah, yang bayar 2 itu, 1 niatnya untuk kurban, 1 niatnya bukan untuk kurban, saya untuk bawa dagingnya. Boleh, dibolehkan. Ya. Ini di sini apa itu? Ini ada hadis dari Rasulullah. Ya, anak biasa ya, Abu Ayyub al-Ansari. Saya pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Abu Ayyub al-Ansari.
Abu Ayyub Al-Ansari itu salah satu sahabat yang umurnya paling panjang, ya umurnya 100 sekian, ya. Jadi pernah hidup bersama Rasulullah. Ditanya oleh sahabat yang lain, kaifa kana du'a ala Rasulullah SAW, ayo ya Abu Ayyub, bagaimana pelaksanaan penyembelihan kurban di mana Rasulullah SAW? Faqala, maka Abu Ayyub menjawab, kana rajulun yudhi bisati anhu wa ahli baitihi. Maka di Rasul itu ada orang yang menyembelih seekor sapi anhu untuk dirinya, wa ahli baitihi dan untuk keluarganya. Yang dimaksud adalah berbagi pahala. Fayakuluna, maka mereka itu memakan dari kurban, ya, wa yu'imuna, dan mereka juga melakukan itang itu artinya memberikan kepada orang lain, hatta tubahan nasu, sehingga pada waktu itu manusia itu tubah berlomba-lomba mencari yang terbaik. Ada namanya namanya Gus Baharudin, ya orang yang terbaik, kira-kira itu mungkin bapaknya dulu kasih nama itu begitu, menjadi kebanggaan, berbangga-bangga, berlomba-lomba. Nah jadi bukan berlomba-lomba yang itu, ya berlomba-lomba yang besar. Pasal kamar tahu, maka terjadilah kurban pada masa lalu itu seperti masa kita sekarang, kata sahabat ini. Jadi satu kambing untuk satu orang, tetapi sudah cukup mewakili satu rumah. Tapi kalau yang ada di rumah itu semua anggota keluarga masing-masing mau berkurban dengan seekor sapi, katakanlah, itu lebih baik, itu kira-kira ya. Ini bacanya, ya. Kaju al-hudiyah al-wahidah al-ghadami ala rajuli wa ibadihi. Nah itu kata para ulama, dibolehkan al-hudhiyatul wahidah, memotong hewan satu ekor sapi, satu ekor kambing, minal dari kambing, alir rajuli wa ibadihi, untuk dirinya dan keluarganya. Memaksa dan muslimin, atau untuk siapapun boleh, tapi itu yang dimaksud adalah pahalanya. Ya, ketika kita menyembelih, niat dalam hati untuk saya, keluarga, dan mungkin orang tua, bapak, itu tapi niatnya berbagi pahala, boleh. Kenapa? Di hadis yang Aisyah, adalah hadis dari Siti Aisyah, anna Rasulullah SAW amalu bikabsin akhona, Rasul pernah memerintahkan untuk menyembelih seekor kibas. Nah Bu, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi itu seringkali bicaranya kibas. Kibas itu tadi yang domba yang besar. Saya melihat kibas itu ya di Timur Tengah, di Saudi itu memang domba yang besar, dan dia buntutnya juga besar, panjang, agak panjang dia buntutnya, walaupun tidak sampai ke bawah. Nah itu ya, macam-macam jenisnya. Akrona yang bertanduk, walaupun tandukan dia punya tanduk, itu menunjukkan bahwa yang afdal itu kalau jenis kambing adalah kibas, dan yang bertanduk, berarti bertanduk itu jantan. Sepertinya syariat Islam dalam bentuk hadis ini menggiring orang, kalau mau pakai jenis kambing, sembelihlah jenis kibas, walaupun yang itu boleh, dan dianjurkan yang disembelihnya itu adalah yang berjantan, tidak yang betina. Betina sah-sah. Saya baca ya dalam beberapa referensi kenapa Nabi itu dengan yang bertanduk, yang berjantan begitu. Ternyata hikmahnya, kata ulama fikih, karena kalau yang betina ini disembelih berapa juta yang disembelih setiap tahun, dampaknya apa? Produk kambing akan berguna. Di samping pejantan itu mungkin lebih besar badannya barangkali. Nah itu ada hikmah itu, ya mohon maaf ya, kan pejantan tidak bisa melahirkan,
Tapi kalau pejantan, satu pejantan bisa melahirkan banyak kambing dari betinanya. Kan gitu ya? Iya. Ya kalau laki-laki mah, kalau laki-laki apa namanya poligami. Artinya satu laki-laki bisa melayani, satu kambing bisa, satu kambing pejantan bisa ada beberapa. Bahkan sekarang dengan inseminasi barangkali ya. Diambil itu cakar bakalnya kan dimasukkan dengan alat itu inseminasi sekarang.